Pas dia duduk kayak gini, pas siap untuk retouch, dia lihat teh, itu ada darah. Merinding. Itu merah katanya darah. Darah ya Mas? Iya bener darah Bu. Kumaha ya? Nggak tahu. Bilang aja Bu yang ngerti Bu. Gak sama iyo tembokan. Lain kalau kayak tembokan. Kita kaget dong. Kaget banget kita yang ada di situ. Ada 4 orang, tim aku sama tim aku 3 orang tuh kaget banget. Karena emang bener-bener depan mata ketawa dan di dalam ruangan itu aku sendirian Bang, berdua sama pengantin doang. Pengantinnya kejadiannya kayak gitu. Terus dia langsung nyekek aku dong Bang. Dia nyekek aku. Aku langsung teriak di luar pada masuk. Geram gitu, geram. Gitu, pokoknya serem. Jadi mukanya itu jadi berubah kayak nenek-nenek keriput. Ini lebih serem lagi karena aku ngalamin depan mata banget Bang, depan mata banget aku ngalaminnya. Siapa di sini yang puasanya udah kalah? Enak banget buka siang-siang. Woi laga apa sih? Enggak, ini lagi wudhu. Nah, godain semoga Paralang dan Erjel Satset puasanya lancar-lancar nih sampai 1 bulan ke depan. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber jauh-jauh dari Banten, sebenarnya kampung gue juga, dimana kemarin videonya itu viral. Jadi dia itu lagi merias pengantin, tahu-tahu muncul banyak bercak darah gitu ya di ruangan pengantin tersebut. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Yunita. Halo Mas Fajar. Makasih udah datang nih ya. Sama-sama, terima kasih juga udah ngundang. Kemarin videonya viral. Gak nyangka banget bakal viral. Itu lebih dari 5 juta penonton, udah gitu di repost akun-akun yang gede-gede juga lagi. Gak nyangka banget karena maksudnya nggak ada niatan untuk viral juga. Karena memang heran aja ya dengan ada kejadian itu ya. Iya. Mungkin boleh lihat dulu videonya Mbak. Oh boleh. Sekalian teman-teman juga mau lihat. Ini. Darah ya Mas? Iya bener darah Bu. Kumaha ya? Nggak tahu. Bilang aja Bu yang ngerti Bu. Sama iyo tembokan. Lain kalau kayak tembokan. Itu darahnya. Darah. Banyak amat ya? Banyak. Dan nggak ada hewan yang mati di situ. Nggak ada. Dan posisi juga nggak lagi hujan. Warga tuh pada masuk ke dalam. Orang-orang yang masuk ke dalam itu orang-orang yang di dapur gitu. Kan banyak ya. Warga, keluarga juga gitu pada masuk. Karena kaget. Bau nggak? Bau. Baunya? Bau darah ya. Anyir gitu. Anyir. Ditahan dulu cerita lengkapnya Mbak ya. Nah, kayak gimana? Langsung aja kita mulai nih guys. Om Ahmad teman berbuka. Berikut adalah ceritanya. Jadi guys, sekarang kan udah bulan puasa nih. Kalian udah punya belum cemilan untuk berbuka? Kalau misalnya belum nih, gue punya rekomendasi buat kalian nih. Cemilan yang enak dan juga pas jadi teman berbuka. Salah satunya adalah produk dari Ice Mochi Milk Tea. Jadi es mochi milk tea ini adalah mochi dengan es krim rasa milk tea di dalamnya. Nah, ini juga es krim mochi milk tea pertama loh di Indonesia yang kenyalnya sempurna, pas di mulut.
Kulit mochinya terbuat dari tepung beras ketan dan black tea premium yang diolah secara tepat dengan bahan berkualitas dunia. Makanya nggak heran kalau pas kalian makan tuh mochinya lembut dengan rasa milk tea yang wah gila sih. Jadi langsung aja guys, kalian beli ice mochi milk tea ini di minimarket dan toko-toko terdekat kalian. Jadiin ice mochi milk tea ini teman berbuka puasa kalian. Ya, Mbak Yunita boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke Bang, aku perkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, nama aku Yunita Nurhijayanti. Aku perias pengantin dari Cibaliung Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Aku menjadi perias pengantin ini sejak tahun 2017 hingga saat ini. Nah, aku nggak nyangka banget kemarin ini ngalamin hal-hal Yang bikin viral ya. Ini yang terkait dengan pengantin, kejadian di tempat hajat. Oke. Seperti itu Bang Fajar. Awalnya gimana Mbak Yunita? Jadi awalnya kita itu dapat callingan 1 bulan sebelumnya dari pengantin untuk merias pengantin. Nah, sebelum ke hari H kita juga ngadain photoshoot untuk prewedding dulu. Nah, di photoshoot prewedding ini aku make upin dia itu alhamdulillah lancar, nggak ada halangan apapun. Dia pun enjoy, enak, asik orangnya ya gitu, dan make up pun nggak ada masalah, kulit segala macam bagus, hasilnya pun bagus. Nah, terus untuk di hari H ini kita berangkat tuh dari jam 3 dini hari malam. Jalan yang kita lewatin pun lumayan jaraknya agak jauh. Jaraknya jauh, kemudian jalan yang kita lalui juga jalannya rusak, hancur. Kiri kanan masih hutan, masih belum ada penerangan. Akhirnya kita lewatin itu ya karena masih malam banget, kita di jalan tidur. Gitu ya, tidur sampailah di tempat hajat jam 4:30 pagi. Akhirnya kita masukin barang-barang, kita ketemu sama pengantinnya pada saat kita ketemu tuh bagus, ramah seperti biasa yang kita kenal ya. Nyambut kita, setelah itu tim aku persiapan, aku juga persiapan untuk make up. Nah, sekitar jam 5:30 kita udah mulai make upin si pengantin. Di situ aku mulai dari hal-hal yang maksudnya yang dasar make up itu masih cewek, pengantin cewek. Ya, pengantin cewek. Aku make upin pengantin cewek. Di rumah pengantin ceweknya juga gitu kan. Kondisi ruangan kamar pada saat itu ada aku sama tim aku satu make upin ya. Ruangannya nggak serem juga ya, maksudnya nyaman lah ya untuk ditempati untuk make upin pengantin. Maksudnya tuh nggak terlalu banyak orang hilir mudik orang untuk lalu lalang orang juga, jadi enak lah suasananya untuk ini. Nah, terus ada ini juga ada kipas angin juga pada saat itu karena posisinya ya meskipun kita sedikit dalam ruangan itu, tapi kan tetap kalau ngereas itu karena kita kerja ada ngerasa gerah gitu. Nah, tapi si pengantin tuh ngerasa dingin. Minta dimatiin kipas anginnya. Tapi aku kedinginan, matiin dong gitu. Padahal aku gerah. Ya, padahal meskipun masih pagi, tapi kan namanya di tempat hajat banyak aktivitas, banyak orang juga, terus ditambah lighting dari kita juga ada berapa ya? Ada 2 atau 3 jadi panas. Jelas. Ya, tapi pengantinnya ngerasa kedinginan, akhirnya dimatiin. Terus kebetulan aku bawa kipas angin kecil. Nah, itu aku taruh di tempat make up, aku iniin ke aku karena emang gerah ya, kalau aku ngerasanya gerah gitu. Akhirnya kita masuklah ke make up dasar. Make up dasar masih aman, masih bisa, masih nempel. Nah, masuklah aku mau nempelin foundation, itu nggak nempel di wajah pengantin. Susah banget untuk nempel. Aku aneh sampai aku nanya, "Neng, pakai krim wajah apa?" Karena kalau menurut kita para MUE, salah satu penyebab foundation nggak ini tuh bisa jadi dari krim wajah yang berchemical.
gitu ya, maksudnya berzat kimia gitu. Nah tapi aku ingat lagi, loh tapi kan waktu prewedding ini ya, aku ajak ngobrol gitu si pengantinnya. Iya teh, masih sama kok kata dia gitu ya, masih sama. Oh oke, aku bilangnya. Terus sambil dalam hati aku, oh kok aneh ya gitu. Susah nempel sampai akhirnya cari cara gimana caranya ini tetap nempel sampai si kipas angin aku sambil taplak-taplak ini ya, tap-tapin foundation itu ke wajahnya pengantin sambil ini kipas maksudnya supaya cepat nyerap ke kulit ya. Akhirnya itu nggak nempelnya, jadi bener-bener nggak ada bekasnya. Enggak. Aneh kan? Kalau kayak gitu gimana? Aku juga aneh. Nah, biasanya menurut aku, apa karena dia ini untuk para MUA itu bisa jadi karena suhu ruangan yang panas, dia keringetan, tapi aku lihat dia juga nggak keringetan, malahan ngerasa dingin kan, makanya kipas angin tuh minta dimatiin. Oke. Kayak gitu. Akhirnya dengan susah payah pun akhirnya si foundation ini akhirnya nempel. Tapi sambil proses make up dari awal sampai akhirnya ke mata itu bagian proses mata susahnya minta ampun. Aku make upin dia tuh. Susah banget. Pertama tim aku nempelin softland itu gak bisa. Nggak masuk. Copot lagi. Sampai tim aku udahlah nggak usah pakai softland, terus tapi akhirnya dia sadar lagi, coba lagi gitu, coba lagi. Oh nanti aja deh kata aku, kalau misalkan rias bagian matanya udah selesai baru kita pasangin softland lagi. Nah karena sebelumnya aku juga udah pernah ngalamin hal yang sama, tapi ngalamin hal yang sama itu bukan karena foundationnya yang nggak nempel, tapi karena energi si pengantinnya. Jadi si pengantinnya ini gini bang. Aku ajak ngobrol, dia tatapannya kosong, gini, sambil mulut agak nganga gitu ya, gini, jadi mata kosong. Sesekali dia jawab, ya. Tapi ya udah, cuman aku ngerasanya ini tuh bukan dia. Merinding. Karena sebelumnya kan aku udah pernah make upin dia bang, dan nggak pernah ada masalah, ya. Waktu prewedding tuh bagus banget. Pas make upin dia merinding tuh? Merinding, karena aku, wah kayaknya ini, karena ngeliat dari matanya dia kosong, terus dia juga ngejawabnya yang asal gitu, terus. Nanya apa contohnya? Ya, aku biasa diajak ngobrol si pengantin gitu, terus kayak udah makan belum gitu, terus kayak misalkan, oh iya gimana ini deg-degan nggak, kayak gitu kan, biasalah. Terus aku biasanya ngajak ke si pengantin ya cerita. Persiapannya dia, deg-degannya dia, persiapan mentalnya dia juga kayak gimana. Biasanya kan kalau misalkan mau hajatan gitu, mau pernikahan, mental juga dihajar juga kan gitu. Terus, tapi dari dia yang sebelumnya ramah, ya, tiba-tiba jutek. Gitu aku, wah. Jangan-jangan, tapi karena aku juga dikejar jam, ya, maksudnya dikejar Target. waktu, dikejar target, gimana caranya ini selesai di jam sekian. Aku berusaha nenangin diri, lebih ke mengendalikan diri aku aja sih, gitu ya, supaya nggak panik, supaya nggak takut kan. Kalau misalkan aku panik di situ, gimana gitu. Jadi aku tetap ini sampai akhirnya udah selesai make up, akhirnya bisa si softland akhirnya dengan susah payah pun bisa. Itu pun di akhir kita masang softland setelah pasang bulu mata, alis segala macam. Selesai itu pakai hijab, pakai kebaya, udah selesai semuanya, tinggal photoshoot. Setelah photoshoot selesai, si pengantin itu dipanggil sama MC untuk keluar untuk mengikuti acara akad nikah. Nah, di acara akad nikah ini pengantin ngerasa dia tuh hancur. Mukanya, make up-nya itu ngerasa rusak. Padahal normal. Hasil fotonya juga bagus. Tapi dia ngerasa di bagian mata itu kayak
Cumang-cemong tuh apa ya? Dalam bahasa Indonesianya kayak belepotan. Dia ngerasa tuh belepotan. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah acara akadnya selesai. Ke pelaminan lah si pengantinnya. Nah, di pelaminan ini pengantin ngerasa nggak enak badan terus pingsan. Kita dipanggil beberapa kali. Ini pengantin pingsan gitu. Kayak bulu mata aja, copot bulu mata yang bawah ya gitu. Akhirnya kita copotin yang bulu mata bawahnya, terus kemben tiba-tiba kelepas. Padahal kemben itu kan udah ada resletingnya, di belakang juga udah diikat. Ini dan kita emang sebelumnya belum pernah kejadian ada si kemben ini sampai lepas. Itu sampai lepas. Akhirnya kita lepas. Ini lagi di pelaminan. Nah, itu baru sekali. Terus tim aku masuk lagi ke ruangan. Terus dipanggil lagi. Tim pingsan. Ya udah akhirnya kita boyong aja ke kamar. Karena dia kondisinya juga nggak memungkinkan untuk nerima tamu pada saat itu gitu. Akhirnya ya udah kita bawa ke kamar. Di kamar itu kita buka-bukain, kita lepas-lepasin. Tim aku, termasuk aku juga, aku pijitin, semuanya pijitin. Ada keluarganya yang rokin. Terus dia muntah-muntah. Banyak banget itu, Bang. Muntah-muntah tuh sampai setengah, bukan ember ya, wadah, setengah wadah. Terus keringet itu kayak mandi. Muncul gede-gede keringet dingin. Kayak mandi aja, kayak gitu. Nah setelah dikerokin terus makan, setelah makan dikasih obat juga, setelah kasih obat gimana aku bilang kalau misalkan nggak kondisinya udah istirahat dulu aja. Terus karena dianya juga udah enakan badannya, udah enakan teh nggak enak juga sama tamu banyakan juga, ya udah aku paksain aja, aku kuat insya Allah kata dia bilang gitu kan. Setelah itu kita ganti baju kedua, ganti gaun kedua, pas gini kita mau retouch gitu kan, hasil tadi dia ini ya nggak terlalu banyak sebenarnya mah yang rusak karena cuman keringat aja. Cuman itu dia karena dia ngerasa aja make upnya hancur, padahal enggak. Cuman bagian ini aja nih, bagian hidung karena dia kan nangis ya, terus ini digini-gini terus agak ini. Pas pingsan setelahnya tuh nangis? Karena kan sungkem. Sebelum pingsan, sebelum pingsan kan ada acara sungkem dulu kan, gitu. Nah setelah itu pas kita ganti, pas dia duduk kayak gini, pas siap untuk retouch, dia lihat teh itu ada darah, merinding. Itu merah katanya. Darah ya Mas? Iya bener darah Bu. Kumaha ya? Nggak tahu. Bilang aja buku yang arti Bu. Ganas sama iyo tembokan. Lain kalau kayak tembokan. Tembokan bukan kayak gini. Tadi Pak. Iya pasangnya. Suka. Kita kaget dong, kaget banget kita yang ada di situ. Ada 4 orang, tim aku sama tim aku 3 orang tuh kaget banget. Padahal Bang, sebelumnya di situ, sebelum kejadian si pengantin ini masuk ke ruangan itu, kita tuh main TikTokan, kita main video-videoan gitu ya, sekeliling kamar itu nggak ada. Mau bercak dikit-dikit itu nggak ada, dari atas pun nggak ada. Kenapa si pengantin, padahal kan jarak dari kita TikTokan sama si pengantin masuk itu nggak lama, tapi itu udah banyak aja. Dan kejadiannya tuh bukan cuma dari atas Bang, itu dari bawah juga. Dari bawah ada darahnya juga? Iya, dari bawah tembok-temboknya. Jadi kayak dia tuh keluar tuh dari pori-pori, kalau pori-pori tembok gitu ya. Kalau misalnya kulit kan ada pori-porinya ya. Itu juga sama kayak gitu. Akhirnya kita kaget dong. Terus kata tim aku, iya bener ini darah. Terus kata tim aku satu lagi, cepet panggil orang pintar katanya kan. Maksudnya yang ngerti. Akhirnya rame masuklah orang yang ada di situ ya, masuk. Ada ustadz juga di situ kan. Kata ustadz ini mah bukan, itu buat nenangin ya. Yang dicium apa dari tembok bau itu yang merah-merah itu? Sebelum
ini kita colek dulu pakai apa namanya tuh tisu dan itu emang merah. Merah darah. Baunya nyengat banget nggak gitu? Banget sih nggak ya, cuman ya amis. Terus supaya nggak terlalu apa namanya banyak orang masuk juga, biar nggak terlalu ramai juga. Jadi si Pak Ustadz bilang nggak, ini bukan apa-apa, ini cuma keringat di tembok itu biasa, ini cuma remesang katanya gitu. Tapi si pengantinnya langsung enggak katanya gitu. Enggak pernah kayak gini. Kalau misalkan ini dari air hujan, kenapa kemarin-kemarin pas hujan gede nggak kejadian? Enggak kata dia gitu. Tapi nggak lagi hujan juga? Enggak lagi. Maksudnya hujannya tuh sebelumnya, jauh sebelumnya gitu ya. Harusnya kan kalau misalkan ini mah bocor mah ya pas hujan itu berlangsung ya itu ya biasanya. Tapi ini pengantinnya sendiri yang kekeh gitu. Maksudnya dia yakin kalau itu tuh bukan air dan emang sebelumnya tuh jauh sebelumnya tuh nggak pernah terjadi kayak gini. Lalu akhirnya warga pada masuk ke dalam? Masuk ke dalam rame dong, karena kita teriak juga, kaget juga Bang. Kaget dan takut kan. Dari kita sebelumnya happy gitu ya, maksudnya ya kita seneng lah biasa lah ya, pengantin udah keluar, wah akhirnya kita lega gitu, kita main tiktokan, terus kita bisa santai, bisa makan, bisa make upan juga kita untuk diri sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba dikagetin dengan ini ya pasti kaget. Terus akhirnya kita teriak-teriak juga kan, wah ini ada, ini coba gitu. Akhirnya datanglah orang-orang pada masuk, wah iya gitu, ini apa? Ini darah ini. Ada yang bilang juga enggak, ini ya biasa lah ya gitu. Sampai akhirnya si Pak Ustadznya bilang, oh enggak ini mah udah bukan apa-apa katanya gitu. Pada keluar lah orang-orang pada keluar, tinggal Ustadz sama kita ya. Tadinya udahlah kata aku teh ya, Neng keluar aja dulu karena udah ditungguin sama tamu undangan juga kan gitu. Keluar pengantin sama si Pak Ustadznya itu dibuang, dilap-lapin gitu. Setelah si pengantin fresh, resepsi lanjut, nggak ada muncul lagi. Yang anehnya, semakin kita dibawa rame itu ya, pada saat banyak muncul orang masuk kan, itu si airnya tuh makin munculnya tuh makin banyak lah. Bang, makin banyak dan makin ngucurnya tuh makin banyak lah gitu. Bukan cuman muncul ya, tapi dari temboknya juga keluar. Tembok bawah? Dari bawah, dari tengah. Jadi kalau misalnya emang itu dari inilah gitu ya, dari apa, dari kayu, dari apa, ya kenapa yang dari muncul di bawah juga. Gitu. Lalu setelahnya Mbak? Lalu setelahnya acara itu pun selesai. Kita selesai acara tuh sampai jam 8. Alhamdulillah resepsi selesai sampai jam 8 malam Bang. Sampai jam 8 malam selesai. Pengantin juga fresh, kuat ya gitu. Karena nggak ada apa-apa gitu. Yang sebelumnya dia gimana gitu. Akhirnya dia bisa nyelesain resepsi itu sampai jam 8 malam. Aman. Akhirnya kita pulang jam 9-an. Di perjalanan inilah ya. Kenapa tuh? Ya karena kalau di sana itu Bang dipercaya sama warga setempat, jadi ada beberapa titik yang ada seram gitu. Lumayan angker. Dan memang sebelumnya aku juga pernah ngalamin di tempat itu. Jadi kita kayak nabrak sesuatu gitu. Oke. Jadi tapi itu pulang, sebelumnya ya, pulang ya udah berberapa? Di mobil? Di mobil berlima, oke udah selesai. Pokoknya acara hari itu selesai dengan rapih ya. Keesokan harinya aku ditelepon sama suami si pengantin. Teh, punten, kemarin tuh ada kejadian apa ya? Katanya gitu. Oh, emang kenapa? Kata aku. Enggak,
ini istri aku ngerasain sakit. Oh iya, kemarin tuh ada darah, kata aku. Darah gimana teh? Aku nggak ngeliat soalnya, kata pengantin cowoknya ya. Boleh dikirimin nggak videonya? Aku kirimin videonya. Setelah itu aku tanya dong, emang kenapa? Terus iya ngerasa sakit teh, katanya gitu. Sakit apa yang dialamin gitu ya, sakit kenapa? Jadi si pengantin tuh ngerasa panas dari punten ya, dari sini ke bawah. Bagian tubuhnya lah ya. Perut ke bawah ya. Sampai keesokan harinya masih panas nih. Panas. Masih panas. Dia ngerasain panas banget, katanya panas dan sakit ya. Terus dibawalah ke tukang pijit. Ditakutinnya karena emang mau haid, kan biasa emang kalau cewek tuh kayak gitu ya Bang ya. Kalau mau haid tuh kita tuh ngerasain perubahan badan yang luar biasa. Aku juga sering ngalamin gitu kan. Takutnya sakit itu, katanya gitu. Pas ini ke tukang pijit, atuh ini mah bukan itu ya, bukan normal, nggak normal ini mah. Harus coba tanya ke kiai, katanya gitu. Tanya ke kiai. Makanya nyambunglah ke itu, dibawalah ke kiai. Kata kiai, oh iya, ini mah ada sesuatu. Ya jadi pak kiainya itu bilang, katanya ini ada nenek-nenek di kamarnya. Jadi si perutnya itu diusapin dulu sama si nenek-nenek itu. Aduh merinding ya. Karena dia perutnya sakit, ngerasain sakit. Oh, ternyata itu diusap katanya sama nenek-nenek. Dan ternyata emang keluarganya ini ada salah satu Wangatua ya, kalau di Banten itu disebutnya Wangatua. Jadi Wangatua itu orang tua yang udah meninggal gitu ya. Ada salah satu yang nggak kesebut dalam ziarah gitu. Jadi di Banten itu di beberapa daerah ya, khususnya di daerah aku, orang kalau misalkan mau melangsungkan pernikahan ataupun hajat itu harus ziarah dulu. Tradisinya seperti itu, harus ziarah dulu, harus ziarah. Kalaupun misalkan ada nenek kakek dari kedua belah pihak orang tua yang meninggal, kalaupun misalkan nggak sempet ngedatengin ke makamnya, setidaknya disebut, didoain lah. Didoain. Gitu. Almarhum namanya disebut, binnya siapa gitu disebut. Nah ini ada yang kelewat, katanya ada yang ketinggal, yang mungkin nggak terima, ngerasa enggak di aku, ngeganggu gitu melalui si pengantin ini. Dan merinding lagi. Aku ini dapat cerita tuh dari si pengantinnya langsung ya Bang ya. Jadi di hari itu juga ada orang rumah itu ngelihat aja, Neng itu siapa sih yang bolak-balik, ibu-ibu katanya bolak-balik mondar-mandir ke kamar. Siapa, kata pengantinnya, orang udah gak ada siapa-siapa, tinggal pengantin doang, gak ada. Itu ada yang bolak-balik dari tadi bolak-balik katanya. Sosok ibu-ibunya kayak gimana? Ibu-ibu tua kali ya. Aku nggak tahu sosoknya seperti apa, cuman diceritain sama si pengantinnya itu ada ibu-ibu bolak-balik mondar-mandir keluar masuk kamar. Padahal udah nggak ada siapa-siapa, tapi ada yang ngeliat. Ini kejadian juga pas bongkaran ini ya, pas bongkaran resepsi. tenda. Kayak gitu. Nah akhirnya karena si pengantinnya ini masih ngerasa sakit, terus harus gimana? Akhirnya ziarah ke tempat yang dimaksud sama Pak Kiai itu. Darahnya nggak muncul lagi setelah itu? Kalau di tembok enggak, menurut si pengantinnya ya, tapi di atap ada. Hah? Setelah hari itu muncul lagi darahnya? Tapi itu nggak tahu muncul pada hari itu atau sisa-sisa kemarin ya. Karena kalau atap justru pas hari haknya ada aku itu nggak ke atap, cuman di tembok. Berarti ini kan baru lagi. Gitu. Itu menurut pengalamannya si pengantin ya, Bang.
Gimana nih ya, apa kita undang aja nih pengantinnya ya? Boleh banget 20.000 komen di bawah. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Kalau Teteh ada kejadian lagi setelah itu? Iya. Nah, dari kejadian horor yang baru aja aku alamin kemarin ini, yang viral ini. Nah, sebelumnya, jauh sebelumnya, ini waktu pertama kali aku ngerias pengantin. Ini aku masih ingat banget, ini pengantin aku yang keempat ya, yang aku rias. Ini jauh lebih horor. Jadi kita tuh dapat callingan job akad nikah. Ini cuma akad nikah doang di jam 8 malam. Jam 8 malam, terus aku berangkat itu maghrib, naik motor, ya berdua sama yang bawa motor. Pas di jalan yang menurut orang angker, ya, kita kejadian. Emang pas berangkat itu pas bener-bener maghrib bang, pas adzan maghrib kita berangkat ngelewatin jalan itu dan kita kayak nabrak sesuatu yang terbang itu. Dan kita langsung merinding di situ karena sebelumnya juga kita udah tahu di situ tempatnya kayak gimana. Terus kita kebetulan kejadian nyampe lokasi hajat itu jam 6:30 malam. Karena acaranya jam 8 malam, terus aku bilang Teh kalau misalkan udah selesai sholatnya, aku juga udah selesai minum, nyicip makanan cuma sedikit doang, kita langsung make up aja ya. Gitu. Ih, ini aku beneran merinding kalau yang ini. Aku setiap ceritain yang ini aku merinding. Bentar ya bang, beneran merinding asli. Udah selesai make up, aku hijabin. Karena belum punya tim juga, belum punya asisten, jadi semuanya aku kerjain sendiri. Aku hijabin, udah pakai mahkota, udah lengkap udah gitu, terus dia langsung melotot gitu bang. Melotot langsung, kan aku kayak gini nih, maaf boleh nggak sih kayak gini? Kan aku nyelesain ini mahkota, dia langsung melototin, bayangin pas depan mata banget, gimana aku nggak trauma sampai sekarang bang. Kayak melotot sambil ketawa, gitu. Aku gak kuat kalau nyeritain yang ini. Beneran. Duh maaf ya, gak kuat aku beneran. Karena emang bener-bener depan mata ketawa dan di dalam ruangan itu aku sendirian bang, berdua sama pengantin doang. Pengantinnya kejadiannya kayak gitu, terus dia langsung nyekek aku dong bang. Untungnya pas dia ketawa, aku langsung mundur tapi dia langsung dia nyekek aku. Aku langsung teriak di luar pada masuk. Kencang banget itu si pengantin, geram gitu, ngegeram, gitu, pokoknya serem. Jadi mukanya itu jadi berubah kayak nenek-nenek keriput. Ini lebih serem lagi karena aku ngalamin depan mata banget bang, depan mata banget aku ngalaminnya. Kalau yang ini. Dan emang ada aksi juga ya, dia kesurupan. Aku dicekik bang. Ketawanya kayak gimana tuh? Terus-terusan dia? Iya. Ketawa, nangis. Aku bilang merinding aku kalau misalkan yang ini. Ini benar, bayangin ya, pemula ya, jadi make up artis, terus langsung disuguhkan dengan kejadian horor yang amat sangat. Menurut aku amat sangat ya begitu ya, horor banget. Terus pas dicekek gimana? Langsung kan ada orang, aku langsung teriak, langsung orang masuk buat iniin si pengantinnya. Itu kencang banget, sama cowok 2 apa 3 ya, itu masih berontak si pengantinnya, berontak. Ya udahlah, riasan udah hancur segala macam ya. Udah, kalau ini emang beneran acak-acakannya aslinya, karena dia ngamuk kan, teriak, nangis, ketawa. Dan ternyata emang si pengantinnya ini diguna-guna sama mantannya gitu. Total berapa lama dia kesurupan tuh? Lama ya bang ya, lama lah.
setengah jaman lebih lah. Pokoknya itu kan waktunya target jam 8 malam, jam 9 baru akad. Karena kan nunggu suasana tenang dulu. Ini si pengantin cowok juga udah datang. Pas kejadian itu si pengantin cowok udah datang, di luar udah banyakan. Terus akhirnya pengantinnya sembuh tuh dari kesurupan. Akhirnya sembuh juga. Diinin kiai lah ya. Kiainya juga sampai 3 kalau nggak salah. Sakit karena emang nggak ini ya. Parah banget sih kalau yang ini tuh. Parah banget. Lebih seremnya kayak perubahan gimana sih Bang? Melotot depan mata langsung, emang pas beneran aku lagi iniin hijabnya, pas dia langsung gini, langsung melotot. Aku gak kuat kalau ini langsung merinding dulu kado segala macam pada ini karena langsung ketawa kayak gitu. Terus katanya kenapa katanya diguna-guna sama mantan? Diguna-guna sama mantannya karena mungkin ya nggak rela ya. Gak rela kawin sama orang lain. Karena kebetulan si orang ini tuh sebenarnya janda. Oh, mantan suami berarti. Mantan suami. Bukan mantan pacar. Gitu. Jadi diguna-gunain sama mantan suami. Jadi mantan suaminya sebenarnya nggak mau ngelepasin tapi ya dia nyakitin gitu. Gimana sih? Tapi dia nggak mau ngelepasin si cewek ini gitu. Kejadiannya kayak gitu Bang. Emang sebelum kejadian itu emang sebelumnya juga dia sering kesurupan ya karena diguna-guna juga sama ininya gimana caranya si cewek ini tuh nggak kawin sama orang lain gitu. Terus akhirnya gimana? Resepsinya tetap berlangsung setelahnya? Akad tetap berlangsung tapi dia nggak dihadirkan. Jadi dia itu tetap di kamar. Jadi yang akad tuh yang melangsungkan akad nikah tuh cowoknya aja sama keluarga. Gitu. Nah selesai akad baru si pengantin dikeluarkan. Karena kalau misalkan dikeluarkan, maksudnya disandingkan ya, kedua pengantin ini dikhawatirkan terjadi seperti itu lagi. Jadi keluarga akhirnya memutuskan ya udah akad nikah cowoknya aja, ceweknya nanti dikeluarkan setelah selesai akad gitu untuk kondisi yang lebih aman. Nah setelah itu aku nggak nungguin sampai selesai Bang, karena takut. Udah malam juga kan. Udah aku bilang, aku mau beres-beres aja langsung pulang aku. Di jalan takut juga karena di jalan benar-benar gini, aduh gimana ya ini, apa karena kita berangkat maghrib gitu atau gimana. Di awal udah gitu. nabrak hantu tadi. Di awal juga udah nabrak hantu kita ya gitu. Tapi kalau misalkan mau mengingat lagi emang si pengantinnya sebelumnya juga udah sering kesurupan juga gitu. Nah, sebenarnya ada lagi Bang. Jadi selama dari tahun 2017 akhir aku ngerias sampai kemarin ngerias terakhir pengantin itu aku 5 kali ngalamin kejadian hal-hal yang aneh itu. Kayak gimana ceritanya? Nah, kalau yang ini kejadian, nih aku punya videonya Bang. Sebelumnya pernah viral juga yang ini tahun berapa ya? Taruh bentar ya Bang. Yang ini Bang, tuh. Nih, si pengantin ini tiba-tiba pingsan, kesurupan, nangis histeris. Nah ini kalau yang ini kesurupannya ganti-ganti Bang. Boleh lihat? Ganti-ganti, jadi nggak si pengantin doang yang kesurupan. Tapi ke keluarganya juga, sampai ke biduan yang menghibur. Kesurupan massal? Kesurupan. Ini cewek cowok? Cewek itu lagi aku make upin. Nah sebelum hari H kemarinnya pas masang tenda itu kejadian aneh lagi. Sound system baru juga diangkut ke tempat hajat udah nyala jam 2. Belum disetting, belum dicolokin ke ini udah nyala, udah nyanyi. Nyanyinya lagu apa? Nyanyi kayak di hajatan-hajatan aja. Setel sendiri lah gitu ya? Setel sendiri. Itu suami aku yang ngalamin. Suami aku langsung yang ngalamin. Suami aku itu sebelumnya nggak pernah yang namanya percaya sama hal-hal mistis. Nggak pernah, apapun pasti Allah itu mah ini, Allah ini itu, sampai akhirnya dia percaya malam itu jam 2 malam. Si sound system yang dia turunin belum disetting, belum colok ke listrik udah nyala. Sebelum itu lagi ban mobil lagi diam, lagi apa, sebelumnya aman.
kempes tiba-tiba juga. Jadi kempesnya itu cepet aja gitu. Sebelum ini juga kejadian lagi, tenda yang dipasang pada lepas. Siapa yang ngelepasin tengah malam? Yang ada kita kan tukang dekor pengen cepet selesai kan? Lepas. Terus sampai akhirnya ada yang bilang bapak-bapak setempat itu, ini tuh panglewatan gitu, pamegatan. Pamegatan itu emang tempatnya orang makhluk halus ya, gitu lewat gitu. Dia nggak suka, nggak izin katanya. Daerah mana? Sama daerah Ujung Kulon juga. Oke, akhirnya tiba tuh pas hari pernikahan. Pas hari pernikahan tiba, pengantinnya Rias tuh. pingsan lagi. Pokoknya nggak bisa aja. Pingsan, kesurupan, nangis, ketawa, nangis, ketawa. Tapi pas dari ngerias awal normal aja bagaimana? Normal, karena emang aku nggak kenal kalau yang ini. Sebelumnya nggak kenal ya. Kalau yang tadi kan emang aku sebelumnya udah pernah tahu gitu. Kalau yang ini nggak kenal. Jadi aku ngerasa mukanya ya biasa aja. Tapi pingsan lagi, kesurupan lagi, pingsan lagi, kesurupan lagi kayak Kesurupannya gitu aja. gimana? Nangis ketawa, nangis ketawa gitu, nangis gitu. Terus makanya kan ini di video juga sama kita pada dipegangin kan, sama keluarganya dipegangin. Sambil akhirnya mungkin dia kelelahan atau takutnya nggak enak badan atau gimana, dipanggil nakes ya untuk infus. Karena udah siang dan si pengantin ini terus-terusan kejadian begitu ya. Ini sampai kiai banyak juga yang didatengin ya. Mau kiai, mau yang katanya orang pinter tuh gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena keluarganya kesurupan juga. Kesurupan juga keluarganya. Sampai sore itu bang, biduannya yang kesurupan juga. Kesurupannya sama semua nangis gitu. Sama, nangis juga, nangis ketawa kayak gitu. Nah ternyata ya memang itu kan emang jalan ya, jalan. Jadi hajatnya itu di jalan, nggak izin katanya. Dan emang di situ tuh emang pamegatan apa sih ya, kalau di tempat kita tuh pamegatan itu emang khusus orang-orang orang lagi ya makhluk halus itu lewat gitu ya. Jadi dia nggak suka ngerasa terganggu. Emang dekat hutan apa gimana? Bukan hutan lagi, hutan sebelah sananya. Nikahnya Jadi itu di tuh rumah hutan. terakhir, dia rumah terakhir, setelah itu nggak ada lagi. Hutan, nyampe sana lagi sungai. Gitu bang. Itu makanya horor banget. Wow. Ini kan Mbak Ria ini, ini kan Mbak Yunita ini kan banyak pengalaman pas ngerias gitu ya. Tadi kan yang horor-horor gitu ya. Pernah ada nggak sih klien itu nggak bayar gitu? Ada. Oh ada? Ada. Gimana ceritanya tuh? Nggak bayar. Jadi di Rias sudah. Jadi kita lengkap lah ya ceritanya WO kalau yang ini. WO, terus pas hari H ngerasa nggak katanya nggak cocok nih gitu kan, padahal sebelumnya kita udah ini kan, kalau misalkan mau sama persis budgetnya sekian, kalau misalkan punya budget sekian kita mirip-miripin tapi nggak bisa 100% ataupun bahkan 90% karena budgetnya nggak nyampe gitu. Terus ya udah deal, gimana caranya mirip gitu. Pas hari H ini katanya pas aku masuk udah ini nggak mau ya, ini nggak sesuai ya, pokoknya nggak mau bayar, nggak mau ngelunasin katanya gitu. Wah aku bilang oke, balik aku cabut semua, aku bilang gitu ya, dekornya. Aku sampai di situ perang lah ya gitu sama si adalah ibu-ibu ya. Udah kabur, aku cabut. Asisten aku yang udah iniin alat make up lah, bongkar lagi, ayo kita balik, nanti tim dekor aku langsung cabut aja. Ayo siapa? Aku bilang yang malu hari H nggak bayar. Karena dianya udah nggak mau bayar, udah bilang nggak sesuai katanya. Apa nih ini nggak sesuai? Kan di awal juga kita kalau misalkan mau 100% sesuai budgetnya sekian. Kalau misalkan adanya budgetnya sekian ya kita mirip-miripin. Yang miripnya mau 10%, 20% kan kita sesuaikan dengan budget. Digituin kan.
dia nggak terima karena awalnya katanya udah konsepnya seperti ini. Oke, aku bilang silahkan, mau kita pulang cabut semua yang malu di sini gitu, atau gimana, silahkan aja. Aku udah balik lagi ke mobil. Bingung juga sih ya. Nah udahlah, udah selesai. Udah siap tapi dia nggak mau bayar. Nggak mau bayar, itu hari H lagi ya. Oke, udah selesai lah acara. Besoknya masih ditawar. Aku bayar sekian aja ya. Aku bilang jangan, yang kerja gak bisa dibayar segitu. Toh acaranya juga udah selesai, semuanya juga, acaranya juga bahkan lancar, gak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Semuanya acara lancar dan ya acara udah lancar, bayaran vendor harus dibayar, tenaga kerja harus tetap dibayar. Nggak dibayar semuanya sampai sekarang. Aku juga udah nggak mau nagih lagi karena emang dari awal juga udah nggak enak ya. Udah aku bilang emang nggak mampu. Mau gimana lagi ya? Bukan nggak mampu kali ya, nggak niat. Nggak niat. Aku ngalamin itu. Satu orang itu yang nggak bayar full ya. Untungnya emang vendor semua tenaga kerja kebayar, cuman mungkin upah buat aku yang sebagai owner WO-nya yang nggak dapet. Kalau Mbak Yunita pernah juga nggak gitu, misalnya ngerias tapi buat nikah siri gitu, apa kawin kontrak gitu, pernah nggak? Sering. Kawin kontrak? Oh, kalau kawin kontrak nggak, kalau nikah siri ya. Oh. Kalau kawin kontrak enggak, nikah siri ya. Sering juga? Sering. Tapi itu dipestain gitu ya? Pestain. Oke, untuk mungkin ya istri kedua, istri ketiga gitu ya. Wow, tapi pernah nggak ada pas lagi nikah gitu ya, terus tahu-tahu istri sahanya nggak terima di apa namanya tuh grebek gitu? Enggak ada. Grebek nikah nggak ada ya? Aman. Nggak terjadi sih itu Mbak ya, nggak terjadi. Oke deh kalau gitu, terima kasih nih ya Mbak Yunita udah datang dan cerita di RJL ya. Boleh nggak sih Bang aku berpesan ke calon pengantin? Boleh, gimana? Aku mau berpesan ke setiap calon pengantin yang mau melangsungkan pernikahan. Biasanya kalau untuk pengantin itu ada hal-hal yang memang harus dilakukan seperti ziarah ke tempat leluhur atau misalkan ke wanga tua yang emang udah meninggal, itu jangan lupa dilakukan gitu, karena kelewat satu pun itu bisa terjadi, apalagi kayak di tempat aku gitu ya. Kemudian pengantin itu mentalnya tuh benar-benar kiri kanan gitu, dihajar kiri kanan. Nah, fokus ke pengantin tuh fokus ke mentalnya aja. Nah, untuk urusan yang lain-lain silahkan serahin ke orang yang dipercaya. Baik ke WO-nya atau misalkan untuk urusan di dalam, maksudnya urusin pernikahannya aja gitu ya? Urusan pernikahannya aja gitu. Sisanya ya serahin aja ke WO sama tim yang bertugas. Ke gitu. WO. Justru kalau di kampung kita itu Bang, biasanya pengantin tuh ngurusin yang masak juga gitu. Jadi pas hari H bukannya dia fresh tapi pusing. Iya ya. Pusing. Itu kan bisa terjadi emosi juga kan. Ngurusin ini juga nggak apa yang amplop duit tuh pengantin? Iya banget. Juga, ngurusin itu juga, ngurusin prasmanan, ngurusin bakso segala macam. Kita juga yang periasnya ya. Terus dari situ juga kan dia bisa pusing juga kan, nggak mood kan si pengantinnya. Jadi harusnya sih makanan nggak usah diurusin ya. Yang penting amplopnya aja gitu. Kalau lagi salaman kan udah ngisi belum ente gitu. Oke. Tapi boleh dimasukin, boleh nggak sih? Kalau bagus dimasukin, kalau enggak ya nggak usah. Ya udah, thank you Mbak Yunita ya. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, tapi harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.